Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ati Rahmiati MSI, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung mengucapkan selamat bergabung di Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba untuk calon mahasiswa Prodi S1 Sarjana, Prodi S2 Magister, dan Prodi S3 Doktor Komunikasi. Mari bersama sambut era industri 4.0 melalui pencapaian profesi dan karir komunikasi baik metaverse maupun universe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Asku Rifai Baksin. Kali ini kita akan membincangkan persoalan ilmu komunikasi. Tentunya konteksnya saat ini banyak sekali berbagai disiplin ilmu yang sengaja ingin melanjutkan studinya ke program Magister Komunikasi. Nah, tentunya fenomena ini sangat menarik karena ya seperti yang kita ketahui bahwa menuntut ilmu memang tidak mengenal usia ya. Artinya setiap orang bisa menimba ilmu dimanapun dan dengan cara apapun. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Magister Vkom Unisba, yang terhormat Ibu Ike. Assalamualaikum Bu Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ike, ini kan fenomenanya sekarang ini banyak sekali alumni S1 itu yang ingin melanjutkan ke program studi lanjutan ya, Magister Komunikasi. Nah, kira-kira fenomena ini apa ini yang menyebabkan mereka tertarik untuk mempelajari atau mengikuti pendidikan Magister Komunikasi, Bu? Ya, terima kasih Pak Askur. Mungkin komunikasi itu kalau disampaikan itu mungkin sangat menarik ya. Jadi orang itu dengan profesi apapun ingin belajar memperdalam atau misalnya mengasah kemampuan lebih lanjut di bidang komunikasi. Nah, di Magister Ilmu Komunikasi ini mahasiswa bisa belajar lebih dalam. Artinya gini, kenapa harus sekolah di S2 gitu ya? Yeah. Nah, banyak alasan-alasan yang membuat orang lebih tepat keputusan untuk menempuh studinya di S2. Yang pertama, ketika kita masuk ke jenjang S2 atau magister, itu kita akan diajarkan untuk mempelajari ilmu yang lebih spesifik gitu ya. Misalnya mungkin yang lebih berminat ke komunikasi kesehatan misalnya, yang lebih berminat ke dakwah, atau mungkin yang lebih berminat ke bisnis. Nah, ini kalau di S1 kan dipelajari secara umum. Nah, justru di S2 ini akan masuk ke dalam bidang-bidang yang lebih khusus. Ada beberapa mata kuliah yang support ke dalam keinginan mahasiswa untuk mempelajari keilmuan itu lebih lanjut. Tapi ini akan dikuatkan nanti ketika mahasiswa mengambil tugas akhir yang berupa tesis gitu. Jadi mahasiswa bisa mengeksplor kemampuannya, nanti arahnya mau kemana. Nah, disinilah akan lebih lengkap kalau mereka langsung mengambil ke magister atau ke S2. Itulah saudara ya. Jadi memang saat ini program S2 komunikasi ini tentunya memberikan berbagai alternatif ya, karena ada kekhususan ya. Jadi ada komunikasi kesehatan, komunikasi dakwah dan yang lainnya. Nah, untuk prodi ilmu komunikasi Vkom Unisba tentunya kan usianya udah lumayan lama Bu ya. Kira-kira apa sih yang ditawarkan oleh Magister Komunikasi Vkom Unisba itu Bu? Ya. Nah, Magister Ilmu Komunikasi Unisba itu kekhasannya di nilai-nilai Islam gitu ya. Nah, ini mungkin akan dieksplor di tugas akhir dan di beberapa mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa. Namun kami juga mencoba menyajikan, karena mengingat latar belakang keilmuan mahasiswa yang nanti bergabung di Magister Ilmu Komunikasi itu sangat beragam, kebutuhannya juga sangat beragam gitu ya. Nah, ini saya mungkin bercerita sedikit. Kemarin ada seorang dokter gigi yang dia merasa dalam perjalanan karirnya mengalami sangat tidak mudah sekarang berkomunikasi dengan pasien, berkomunikasi dengan
pihak-pihak luar. Jadi ingin memperdalam keilmuan tentang komunikasi. Basicnya adalah kedokteran gigi. Sempat bincang dengan saya, misalnya di kita kebetulan ada beberapa peminatan, di antaranya adalah komunikasi kesehatan, komunikasi dakwah, kemudian komunikasi pemerintahan, komunikasi bisnis, komunikasi pendidikan. Nah, di komunikasi kesehatan ini si mahasiswa ini merasa gini, saya bisa mengeksplor kemampuan saya selain di bidang yang memang dari S1 sudah ditekuni, yaitu di kedokteran gigi. Jadi berharap ketika S2 nanti lebih punya kemampuan-kemampuan berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan pasien, berhubungan dengan institusi lain gitu. Ini salah satu kekhasan di MIKOM, Magister Ilmu Komunikasi Unisba ini, dengan menyajikan sekian banyak peminatan yang memang dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang nanti akan bergabung di Magister Ilmu Komunikasi. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini mengenai input dan outputnya sejauh ini, mungkin Ibu bisa menjelaskan input artinya multidisiplin dari ilmu apa aja, kemudian nanti outputnya jadi apa, mungkin bisa diceritakan Bu, sehingga nanti orang akan memilih MIKOM Unisba gitu Bu. Ya, memang untuk input keilmuannya beragam sekali ya, tidak hanya dari komunikasi. Yang selama ini bergabung di Magister Ilmu Komunikasi itu ada yang dari latar belakangnya hukum, dari Fakultas Hukum ada, kemudian dari kedokteran juga ada, pendidikan sekarang juga sudah mulai banyak ya. Memang masih paling banyak itu di komunikasi. Artinya tadi beragam keilmuan tadi ketika masuk ke Magister Ilmu Komunikasi bukan mendalami ilmu S1-nya gitu tapi mengembangkan diri, karena salah satu tujuan mengambil studi di S2 itu adalah mengembangkan kapasitas, mengembangkan potensi diri sehingga lebih berkembang apa yang sudah selama ini dia peroleh gitu. Nah, inilah keberagaman ilmu tadi, mencoba kita bukan kita rangkum ya, tapi kita berusaha mengikuti gitu ya apa yang mahasiswa itu inginkan, terutama nanti di tesis tesis, karena di tesis itu selain kemampuan komunikasi gitu ya, komunikasi harus ada karena keilmuan kita core-nya kan memang di komunikasi, tapi mahasiswa bisa mengembangkan kemampuan sesuai dengan bidang yang memang ingin ditekuninya dari awal. Nah, sebetulnya urgensi sarjana mempelajari katalah program Magister Komunikasi itu jauh mana sih Bu? Apakah karena semacam gengsi gitu ya? Karena kalau S1 sekarang ini kan nampaknya merasa cuma S1 gitu ya, atau mungkin ada capaian lain yang memang nanti ketika Magister Komunikasi itu seseorang itu bisa melakukan apa saja sebetulnya Bu? Ya, ini mungkin saya berawal dari banyak curhat mahasiswa ya, begitu lulus bekerja kemana saja itu, tapi tidak dengan perencanaan. Terus kira-kira ketika sudah jenuh, mentok kembali saya mau belajar saja, studi lanjut di S2. Nah, sebenarnya ini harus dengan perencanaan gitu ya. Ketika misalnya lulus S1 atau sebelum lulus S1 sudah direncanakan dengan baik. Kalau misalnya akan mengambil langsung ke studi S2 itu waktunya tidak lama gitu. Artinya di S2 ini sebenarnya bisa ditempuh selama 2 tahun atau bahkan kurang kalau memang tepat waktunya, karena kita sudah merancang di mata kuliah agar semester 2 sudah bisa usulan penelitian gitu ya. Sehingga nanti ketika 2 tahun bisa menyelesaikan studi dengan baik dan bisa melanjutkan karir, mungkin dia akan bekerja di mana. Dan mungkin keuntungannya lagi di Magister Ilmu Komunikasi ini karena kuliahnya itu di hari Jumat dan Sabtu, maka memang banyak sekali mahasiswa yang kuliah tapi sambil bekerja gitu ya. Jadi tidak masalah juga, tidak mengganggu karir gitu. Nah, keuntungannya apa ketika S1 melanjutkan ke S2? Yang pertama tadi seperti saya sampaikan di awal, akan mendalami ilmu yang lebih spesifik gitu ya, meningkatkan kemampuan dengan mendalami keilmuan yang lebih spesifik. Nah, yang kedua adalah dengan belajar di magister
akan meningkatkan kemampuan analisis dan riset. Menurut saya di bidang pekerjaan apapun, di profesi apapun, kemampuan analisis dan riset ini menjadi sangat penting gitu. Jadi, kalau mungkin S1 kan memang kalau S1 diajarinya memahami, mengerti, tapi kalau di S2 kan sudah levelnya harus mampu menganalisis gitu ya. Menganalisis, melakukan riset dalam berbagai hal. Jadi otomatis ketika sudah menempuh studi S2, kemampuan itu pasti akan meningkat. Yang ketiga, koneksi, karena mungkin kalau kuliah di S2 itu bergabung dengan orang-orang dengan berbagai macam profesi, otomatis di situ koneksi itu akan meningkat. Dan daya jual, menurut saya daya jual kita ketika mungkin S2 lulus kemudian mencari posisi pekerjaan, kita akan lebih tinggi daripada yang hanya lulus S1, karena dengan kemampuan tadi diharapkan bisa menyajikan yang lebih daripada lulus di program strata 1 itu. Oke. Saudara, seperti yang Anda ketahui bahwa saat ini Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba itu sudah membuka program Doktor Ilmu Komunikasi. Nah, ini kan berarti menyangkut soal linearitas, Bu ya. Bahwa Vkom Unisba ini kan udah punya prodi S1, S2, S3. Nah, ini nampaknya kalau dari jenjang linearitas itu mungkin Ibu melihat sejauh mana nih? Karena kan kebetulan tahun sekarang ini Vkom Unisba ini udah membuka S2, Pak. Bu. S3 ya. Baik, jadi dengan terintegrasinya program magister di fakultas, bahkan sekarang sudah berdiri juga program doktor di Fakultas Ilmu Komunikasi, maka menurut saya makin mantap ini pelaksanaan penyelenggaraan pembelajaran komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi gitu. Jadi dari S1 misalnya kemudian S2 dan S3 ini kurikulum mulai kita bicarakan bersama ini, karena tidak terpisah. Oh, nanti S1 itu seperti ini, S2 akan seperti apa, bahkan S3 seperti apa. Jadi karena terintegrasi itu kaitan antara mata kuliah, sampaian pembelajaran itu benar-benar disinkronkan gitu antara S1, S2 dan S3. Nah, ini mungkin menjawab tantangan bahwa komunikasi itu makin diperlukan di tengah mungkin sekarang kita sudah nggak bisa menghindar lagi dengan era digital yang sekarang masuk lebih dalam ke dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi banyak hal yang perlu kita pelajari, karena teknologi kan tidak sekedar teknologi digital hadir. Nah, setelah hadir mau apa gitu. Nah, ini tantangan berat buat orang-orang komunikasi. Jadi dengan hadirnya S1, S2, S3, mungkin kurikulumnya, mungkin nanti mahasiswa ketika mengambil tugas akhir dan sebagainya itu terkoneksi gitu ya. Berarti itu salah satu keunggulan Vkom Unisba, Bu ya, karena mampu mensinergikan antara prodi S1, S2 dan S3 gitu, Bu ya. Ya, oke. Baik, nanti terakhir ini mengenai ini, Bu. Nah, ini kan dunia ini kan sekarang masuk di era industri 4.0 gitu ya. Terjadi banyak sekali disrupsi segala macam. Nah, ada beberapa profesi komunikasi yang ada banyak profesi yang memang terdisrupsi atau mungkin punah, tapi ada juga profesi-profesi yang memang bermunculan. Nah, ini Ibu melihat bagaimana nih katakanlah prospek dari magister komunikasi di Vkom Unisba ini, Bu? Ya, dengan era ini saya melihat bahwa justru disinilah tantangan atau mungkin komunikasi bisa naik gitu ya, karena semua serba menyentuh bidang komunikasi gitu. Jadi justru tidak mundur tapi justru naik. Tapi artinya posisinya di mana? Orang harus tahu posisinya ada di mana. Jadi ketika mungkin era teknologi komunikasi itu kan sebenarnya mediasi untuk menyampaikan kehendak manusia gitu. Jadi tetap ada faktor manusia yang diperhatikan gitu ya. Jadi ketika teknologi saja muncul tidak memperhatikan aspek manusianya, maka tidak berfungsi apapun gitu. Bagaimana komunikasi masuk? Jadi bagaimana komunikasi membangun pesan-pesan tadi sehingga ketika pesan itu terbangun tidak hanya memperhatikan sisi teknologi saja, tetapi juga memetakan pihak-pihak siapa yang berkomunikasi. Nah, inilah tantangan berbagai macam profesi bidang komunikasi. Jadi misalnya sekarang teknolog misalnya atau seorang dokter atau mungkin ahli IT pun
pasti membutuhkan pengetahuan-pengetahuan tentang komunikasi karena ini manusia menjadi faktor yang sangat penting di tengah perkembangan teknologi komunikasi ini. Oke. Itulah saudara bincang saya dengan Ketua Program Studi Komunikasi Vikomunisba mengenai prospek dan peluang kalau kita mengikuti program pendidikan Magister Komunikasi. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Sampai ketemu pada kesempatan lain. Terima kasih Bu Ike.